Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan saya Sarimah SPD Aud, CKB Angkatan 9 dari TK Pertiwi 1 Jembangan Banjarnegara. Mau memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan diibaratkan tempat persemaian, dan pendidikan harus sesuai dengan kodrat anak. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan diantaranya spiritual, agama, kognitif, bahasa, sosial, emosional, fisik motorik maupun psikomotor. Mendidik anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam. Mendidik anak sesuai bakat, minat, potensi, dan kemampuan yang dimiliki, karena anak sejatinya sudah membawa itu sejak lahir. Tinggal disesuaikan pembelajarannya sesuai dengan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Kodrat zaman. Seorang pendidik harus bisa mendidik anak sesuai perkembangan zamannya, sesuai dengan teknologi yang berkembang, karena keterampilan yang harus dikuasai juga terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai zamannya. Sebelum mempelajari modul, saya hanya transfer materi ke anak-anak, mementingkan keruntutan materi daripada karakteristik anak. Hanya melihat nilai murid pada aspek tertentu, tidak secara keseluruhan. Menilai anak secara global. Lantas tindakan yang harus dilakukan setelah mempelajari modul ini, yaitu melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Murid harus menjadi objek pembelajaran. Guru harus menjadi fasilitator pembelajaran. Yang perlu diingat dalam melakukan pembelajaran yaitu kita harus bisa melihat minat, bakat, dan potensi anak. Dan kita harus bisa menciptakan rasa aman, nyaman, sehingga anak merasa senang dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Guru harus ikhlas secara penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid. Guru juga harus memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang harus dilakukan segera setelah mempelajari modul ini adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode berpusat pada anak atau student center, menerapkan pembelajaran sesuai prinsip berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai pendidik atau guru harus bisa membawa anak didik kita ke arah yang lebih baik sehingga mereka tidak kehilangan arah. Yang terakhir yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Demikian pemaparan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang hebat, guru yang bisa menuntun anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik, dapat mengembangkan potensi, bakat, minat yang dimiliki oleh anak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.